Kemudian kita juga kehadiran ada Mas Muhammad Taki Aljawad sebagai pemuda di Kota Pekalongan. Terus juga putra didik Habib Lutfi bin Yahya. Dan Mas Jawad juga sudah mendapatkan restu dari beliau ya Mas untuk login ke PSI. Nah berikut mungkin kita bisa langsung dengar nih. Aku yakin teman-teman media juga udah kepo, udah pengen tahu apa sih alasannya kok bisa login ke PSI dan teman-teman ini memiliki latar belakang yang sama-sama dari pesantren. Mungkin bisa juga dari Kak Nasir dulu untuk memberikan beberapa pandangan tentang PSI dan juga kenapa login ke PSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati dan banggakan Bro atau Mas Kaisang dan juga senior aktivis yang saat ini sebagai sekjen Bang Raja Juliantoni serta tampil kita kepada Habib Jawad selaku tokoh muda yang sangat inspiratif di Pekalongan dan kawan-kawan yang ada di belakang dari DPW Foksi seluruh Indonesia yang sudah mendaftar berdasarkan data dari Jawa Timur aja udah 100 per malam tadi dari Foksi udah masuk langsung ke PSI kirimkan lewat link. Jadi sudah langsung 100 dengan harapan kami tadi bilang 35.000 insya Allah nanti tambah 2 kali lipat dari santri Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perkenalkan sedikit, Forum Komunikasi Santri Indonesia ini adalah organisasi santri yang berdiri sejak tahun 2016 terinspirasi dari sebuah sikap dan penganugerahan Bapak Santri Indonesia yang Hari Santri Indonesia yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada para santri. Kami meyakini hal itu anugerah tapi juga menjadi tugas berat bagi santri untuk bisa berpartisipasi aktif pada kebangsaan dan juga bisa berpartisipasi aktif untuk membangun kemajemukan, toleransi, serta lain-lain, serta meningkatkan kapasitas diri untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Nah, saat ini kenapa saya bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia? Ini sebenarnya partai kedua, Mas. Tapi ini adalah panggilan dari sebuah panggilan sejarah untuk melakukan perubahan. Bukan karena Mas Kaisang, tapi saya melihat konsistensi PSI melakukan yang inline sejalan dengan Forum Komunikasi Santri Indonesia, menyuarakan perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir melawan korupsi secara nyata. Saya beri tepuk tangan dulu dong. Dengan hadirnya Mas Kaisang membuat saya yakin bahwa PSI adalah partai yang transformasi menjadi partai satu-satunya partai milenial dan bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan yang disuarakan oleh milenial itu sendiri. Saya optimis kalau kata Cak Nur, Islam yes, partai Islam no, karena saya penggemar Cak Nur. Bukan arti saya menyuarakan untuk tidak memilih partai Islam, tapi bagi saya PSI telah membuka ruang bagi santri. Tentunya santri akan berkontribusi nyata juga untuk mendulang suara kemenangan PSI di tahun ke depan. Artinya santri bisa berjuang dari segala lini sektor di partai apapun, dan terbukti di seluruh partai Republik Indonesia ada santri dan kiai. Maka saat ini saya juga berbangga santri bisa masuk ke PSI dan didampingi juga ada seorang Habib yang bisa berkembang dan masuk ke dalam PSI. Artinya ini semakin menguatkan santri untuk ikut gaulnya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taki Aljawad Alkaf. Saya biasa dipanggilnya familiar dengan Jawad Alkaf. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya memenuhi undangan langsung dari Bro Ketum kita dan Bro Sekjen PSI. Alhamdulillah suatu kebanggaan buat kita. Ini merupakan langkah lanjutan ketika kita bertemu yang pertama kalinya di Pekalongan. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan itu kita banyak sharing
saling bertukar pikiran. Sebetulnya saya belum pernah merasa tertarik sama sekali di dunia politik. Artinya selama ini saya selalu berkecimpung dengan orang-orang politik di sekitar saya, tapi saya belum pernah tertarik. Tapi kemudian setelah bertemu dengan Bro Ketum dan Bro Sekjen, kenapa kok saya sedikit terbuka hati saya? Ya ini bisa dikatakan mungkin karena Kaisang efek juga ya. Jadi banyak bertukar pikiran, saya lebih cenderung melihatnya ke semangatnya. Karena melihat Indonesia yang sekarang ini memang dibutuhkan seorang sosok yang bukan cuma muda saja. Artinya jiwa muda itu melekat terutama di anak-anak muda zaman sekarang yang sudah terbuka pikirannya. Di usia-usia 30 sampai 40 tahun kita lihat kader-kader dan anggota di PSI rata-rata umur segitu dan mereka luar biasa sekali. Mereka luar biasa sekali dan terbukti dari salah satu kader terbaik ada di samping saya, Mas Sekjen. Itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda ke depannya untuk meraih mimpi dan tidak lupa membawa Indonesia semakin maju seperti yang kita inginkan, insya Allah. Alhamdulillah saya ada di sini tidak lepas dan tidak bukan karena dari restu dari guru saya tercinta, yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Tidak mungkin saya ada di sini apabila saya berjalan sendiri. Artinya sebelum saya melangkah ke sini, saya memohon ridho dan izin dari yang terutama dari guru saya yang tercinta dan terutama juga untuk keluarga saya yang di rumah. Insya Allah semuanya bisa mendukung dan merestui saya bergabung bersama PSI. Dan mudah-mudahan ini semua adalah ikhtiar kita menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh untuk Mas Kaisang memberikan sedikit tanggapan dari teman-teman yang baru aja login. Selamat sore semuanya. PSI itu tidak hanya Partai Solidaritas Indonesia, tapi PSI itu juga Partai Santri Indonesia. Oke, tadi kita udah dengar ya harapan dari teman-teman dan juga ternyata santri bisa masuk di berbagai lini sektor dan juga PSI membawa semangat baru dan juga inspirasi untuk teman-teman walking ke PSI. Mungkin sekarang kita bisa langsung lanjut ke prosesi teman-teman walking ke PSI, yaitu pemasangan jaket, simbolisasi pemakaian jaket oleh Mas Kaisang kepada teman-teman Foxy dan juga Mas Jawad. Bang, iya. Takut kena nggak? Belum Oh siap. Di jaketnya juga ada logo Mawar ya, logo PSI. Terus juga ada tulisan Anti-Corruption Political Party, yaitu sesuai dengan nilai kami anti korupsi, dan juga teman-teman yang masuk ke PSI dan PSI. Silakan untuk difoto dulu teman-teman. Bentar, yang belum. Oh, yang belum bisa. Belum. Oke, sini 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Baik, kita silakan untuk duduk kembali. Nah, teman-teman tuh. Silakan untuk teman-teman media yang udah nggak sabar, mungkin ada beberapa pertanyaan. Kita terima 3 dulu ya. Boleh untuk siapa yang ingin bertanya duluan? Mungkin
bisa terkait acara dulu kali ya. Selamat sore Mas Kaisang dan serta jajaran. Perkenalkan saya Iman dari TV One. Saya ingin tanya Mas Kaisang dan juga teman-teman dari Foxy, apakah bergabungnya Foxy ke PSI ini merupakan salah satu strategi dari PSI untuk menggait suara konservatif dari masyarakat Indonesia? Mengingat PSI ini kan dikenal brandingnya di masyarakat sebagai partai progresif ya Mas. Nah, dan juga secara fakta di lapangan juga masyarakat konservatif juga belum melirik PSI ini Mas secara keseluruhan nih. Apakah ini merupakan salah satu langkah dari PSI untuk meraup masyarakat konservatif, dan apakah nantinya akan ada langkah-langkah selanjutnya nih Mas untuk meraup suara dari masyarakat konservatif? Terima kasih. Sebenarnya bukan strategi atau apa sih, lebih ke kami partai ingin membuka semua untuk semua teman-teman yang ingin bergabung, mau dari apapun. Nah, kemarin sudah ada dari Kabais, mantan Kabais, juga dari santri-santri dari Foxy, terus juga ada Habib Jawad, terus kemarin waktu di Jawa Barat itu ada siapa itu ya? Siapa lupa namanya saya. Yang kita kasih KTA-nya di rumahnya dulu. Bukan, itu kan Kabais, ada satu lagi. Lupa kan saya namanya. Yang pasti ini bukan sebuah strategi, tapi memang kami ingin membuka PSI ini untuk seluruh kalangan, mau siapapun yang masuk silakan. Aja sih. Ini mungkin ada yang mau nambahin? Kanan kiri saya. Mungkin kalau dibilang partai progresif, santri juga progresif Mas. Karena kan Bung Karno aja pernah bilang Islam Indonesia itu Islam yang pegang apinya bukan apunya. Dia kan suatu pemikiran progresif yang terus menerus. Nah, sebagai tantangan progresifnya santri ya kita gabung ke PSI Mas. Dan kita punya gerakan namanya Sarung PSI Mas. Santri dukung PSI. Nah, jadi PSI itu ke depan kalau kata saya bukan hanya orang-orang milenial yang mendukung, tapi santri-santri muda yang berjiwa milenial, kiai-kiai yang berjiwa milenial, insya Allah berkah barokah dukung PSI. Amin. Insya Allah masuk parlemen dengan suara terbanyak dari dukungan santri Mas. Amin. Partai yang lain hati-hati ya. Baik, berikutnya. Ini cuma info Mas Nasir itu pernah sekolah di Nunggil SMP. Ya kan? Betul. Dari Nunggil. Jadi boleh sedikit Mas, kalau bisa dibilang tadi Mas, kami sudah keliling sebelum gabung ke sini, khususnya Jawa Timur Pak Sekjen. Jawa Timur itu Mas, dari Madura per hari kemarin baru 1 hari kita buka Mas, itu yang sudah daftar PSI melalui Foxy yang sudah kita kumpulkan itu sudah ada 123 orang Mas. Itu cuma dari 1 kabupaten kota Mas. Belum daerah Tapal Kuda, Situbondo, Bondowoso. Dan sudah masuk, datanya sudah masuk ke PSI, sudah mengirimkan KTP. Nah ini bentuk progresifnya santri. Nah kalau dibilang saya dulu dari Ngeruki, ya memang betul. Saya dulu satu SMP, beda sekolah, satu kota beda sekolah. Dengan Mas Kaisang, karena Mas Kaisang SMP masih di Solo ya. SMP 1 Solo. Nah saya memang dulu dari pesantren yang dikenal radikal, tapi dalam artian itulah hebatnya PSI. Mungkin kalau saya masuk ke yang lain agak-agak diperhatikan, wah ini dari bahaya, ini nanti buat bom kan. Nah PSI percaya aja sama kita kan. Tapi tidak, kita sudah yang taubat. Insya Allah sudah berada di jalan yang benar. Karena kebenaran itu makanya kita gabung PSI Mas. Gitu. Mungkin hanya itu. Sekian. Makasih banyak Kang Nasir. Mungkin dari teman-teman media udah cukup ya berarti ya. Oke, kita tutup acaranya. Terima kasih banyak teman-teman sudah login ke PSI. Semangat baru untuk PSI dan terima kasih banyak juga teman-teman media yang sudah berhadir.